dia mencoba masuk ke lingkungan pengungsian Rohingya itu, ada yang melihara kambing. Melihara itu di dalam rumah. Jadi kayak berak di situ, makan di situ. Karena ketika 2017, ketika Rohingya dibantai, orang kita kan semua aksi bela Rohingya loh. Iya, kan waktu itu sempat presiden kita juga pada saat itu kan dianggap ada sebutan lah gitu buat beliau gitu kan. Iya, sampai orang-orang tuh, jadi sampai gue liat banyak yang ngebela, tapi mereka nggak tahu yang ngebantai itu siapa. Terus yang paling kacau, gue kemarin diceritain temen gue tuh orang Aceh. Mereka kan ketika datang kan banyak yang dalam kondisi kurang gizi, butuh perawatan. Ketika lagi dirawat, perawat yang orang Acehnya itu digrepek ada. Wah kacau sih. Wah, gue denger, wah serius lu? Iya, orang Aceh yang cerita, orang Aceh. Yang katanya orang Rohingya itu punya KTP kan, gue kayak, lah orang Indonesia sendiri aja kayak misalnya ada yang mau bikin, banyak loh penduduk Indonesia yang belum punya KTP tuh banyak gitu. KTP saya 1,5 tahun baru jadi. Nah ini. Kok orang Rohingya bisa tahu-tahu punya? Karena gitu? gini, kalau dikasih pulau lagi, jadi Israel mini takutnya. Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat ya? Iya, jangan disingkat. Hai guys, kembali dengan aku Barbara Sirwi Kuning di Kontroversi, Toleransi, Jangan Disingkat. Oke, kali ini aku masih kedatangan satu bintang tamu yang aku suka banget sepulang sekolah. Kak Koyo Cabe. Kali ini aku mau bahas tentang hal yang sedikit sensitif ya, tentang Rohingya Kak Koy. Oke. Gitu. Jadi aku kebetulan nggak terlalu paham banget. Jadi boleh nggak diceritain sejarahnya tuh gimana sih Rohingya itu bisa sampai ke Indonesia? Oh, jauh juga nih. Oke, dari awal ya. Iya. Sebenarnya Rohingya itu kan salah satu etnis yang ada di Myanmar, di wilayah Rakhine. Rakhine tuh sebelah baratnya Myanmar deh. Nah, kalau sebenarnya ada beberapa versi awal mula mereka bisa ada di situ tuh gimana tuh, ada beberapa versi. Ada yang bilang mereka baru masuk di situ 100 tahun yang lalu. Ada yang bilang mereka tuh dari awal emang udah ada di situ, di wilayah Rakhine itu karena ada namanya kerajaan Muslim Arakan. Itu dari tahun 1430 sampai 1700 sekian mereka berdiri. Bukti mereka di situ adalah di wilayah itu tuh ada yang namanya Masjid Badar. Dan itu udah didiriin dari tahun 1430. Oke. Cuma terus waktu kerajaan Burma nyerang, ke wilayah Rakhine, ya yang budaya-budaya mereka tuh banyak yang dihabisin lah, banyak yang Berarti sekarang kayak udah hancurin nggak di ada situ. gitu. Ya makanya kan akhirnya kan Burma nyebar ke situ. Tadi kan mereka nyerang ke wilayah Thailand juga kan, cuma gagal di situ. Akhirnya ke Rakhine dapat, dan Rakhine sendiri emang berbatasannya sama Bangladesh. Makanya orang-orangnya kalau kita lihat secara fisik lebih mirip kayak orang Bangladesh India kan daripada posturnya orang. dan lain-lain itu mirip, betul. Iya, benar. Dan sebenarnya di sejarah Myanmar tuh udah ada beberapa kejadian mereka dibantai itu udah ada beberapa kali sebelum yang 2017 kemarin ya, yang paling besar ya. Kayak waktu mereka diserang sama itu juga, diserang sama kerajaan Burma tadi, itu dibantai. Terus di tahun 19 berapa tuh juga sempat dibantai sama suku lain. Bukan sama pemerintahnya, sama suku lain yang di Rakhine itu 100.000 yang meninggal. Oke. Sebetulnya tuh kenapa sih mereka itu nggak ada yang suka gitu loh? Kenapa gitu pada saat itu ya? Maksudnya sampai mereka diusir, akhirnya harus naik kapal, terus mereka berbulan-bulan di kapal gitu loh. Nah ini menarik nih, jadi gini, Myanmar itu kan merdeka tahun 1947 kalau nggak salah. Nah ketika mereka mau merdeka itu, semua etnis di Myanmar itu kan banyak. Mayoritasnya etnis Birma, makanya nama negaranya Burma kan. Itu 85% itu etnis Birma, tapi yang lain juga banyak. Nah, kalau di Rakhine emang mayoritasnya Rohingya. Rohingya kalau orang sana bilangnya. Nah, terus ketika mereka mau merdeka, semua etnis tuh ngumpul. Cuma satu yang nggak diundang. Si Rohingya. Gitu. Cuma satu itu yang nggak diundang. Nah, terus sama PBB karena ngelihat, ini kok mereka nggak diundang sendiri, sama lihat dari catatan sejarahnya dulu-dulu, makanya sama PBB mereka dianggap sebagai etnis yang paling terpersekusi, paling terasingkan di dunia. Mau dibelain lah. Mau dibelain. Tapi terus sama pemerintah Myanmar saat itu dibilang, loh mereka memang bukan bagian dari kita, mereka tuh pendatang dari subkontinen India. Mereka tuh emang dari Bangladesh, dari India, mereka tuh masuk dari situ, makanya nggak kita ajak kumpul. Pemerintah Myanmar nganggapnya gitu.
Tapi orang Rohingya yang nganggapnya kita orang Myanmar, kita orang Burma zaman dulu sih Burma. Kita orang Burma kok kita Mereka nggak mau diajak. ngeklaim lah di situ. Jadi mereka nggak dianggap nih. Mm-mm. Mereka nggak dianggap sama pemerintahnya, tapi mereka itu ngarep bagian dari itu. Oke. Bertahun-tahun. Nah, masalahnya adalah Rakhine ini adalah wilayah, let's say negara bagian paling miskin di Myanmar. Mereka paling miskin dan ketika zaman makin susah kan, jadi apa ya? Makin Kompetisi kan terpuruk antar lah ras kan gitu. jadi Betul. kompetisi kan. Mau nggak mau harus ada yang disingkirin di sini. Ya udah, Dan mereka. dianggapnya yang bukan bagian dari Myanmar selama ini udah. Mereka yang disingkirin. Gitu. Akhirnya mereka sampailah nih ke sini Iya. atas bantuan dari PBB gitu. Iya. Kalau nggak salah mereka tuh sempet ke Malaysia juga ya? Sempet di Malaysia. Iya kan? Di 2020-an tuh kan ramainya mereka di Malaysia Iya. kan. Terus mereka tuh sempet berantem sama penduduk asli yang ada di sana juga gitu Iya, loh. jadi ketika gue tahun 2020, seingat gue tuh bahas antara 2021 atau 2020, gue tuh bahas tentang sejarah Rohingya ini kan. Ada beberapa penonton gue yang orang Malaysia, mereka ngasih tau, bang, mereka sedikit banyak kita jadi tahu nih kenapa orang Myanmar malas sama orang Rohingya, dibilang gitu. Gue tanya, emang kenapa? Karena mereka tuh emang apa ya, kayak nggak punya manner dibilangnya sama beberapa itu. Gue minta contoh kan, contoh yang paling banyak dikasih contoh tuh ngeludah sembarangan, buang air sembarangan. Sama ada satu contoh ketika ada yang komen di gue ini, dia mencoba masuk ke lingkungan pengungsian Rohingya itu, ada yang melihara kambing, melihara itu di dalam rumah. Jadi kayak berak di situ, makan di situ. Barengan sama mereka gitu. Mungkin di antara orang-orang Rohingya itu biasa. Cuma kan ketika lu datang ke wilayah lain kan, Ya lu harus mengikuti adat istiadat yang ada di tempat itu. bener, itu makanya dulu keras di Malaysia. Cuma di kita belum sampai segitunya, karena di kita kan belum terlalu banyak juga kan waktu itu kan. Di kita kan mulai banyak setelah yang di 2023 pada betul. datang berapa kapal. Iya itu yang ke PD itu ya, yang ke Aceh itu. Iya. Dan di situ baru kelihatan kalau ternyata bener nih kenapa Malaysia nggak mau terima mereka di Terus situ. Indonesia sekarang keras banget orang-orang kan. Dan menurut gue ini nggak apa ya, sangat bukan main blowing, plot twist. Karena ketika 2017, ketika Rohingya dibantai, orang kita kan semua aksi bela Rohingya loh. Iya, kan waktu itu sempat presiden kita juga pada saat itu kan dianggap ada sebutan lah gitu buat beliau gitu kan. Iya, Sebut sampai seperti orang-orang tuh, jadi sampai gue lihat banyak yang ngebela, tapi mereka nggak tahu yang ngebantai itu siapa. Karena yang ngebantai itu sebenarnya militer. Aung San Suu Kyi kan dia nggak bisa apa-apa, karena Iya, kan nggak di bisa apa-apa. Myanmar tuh pemerintah demokratis sendiri, militer sendiri kan. Iya. Yang mutusin ngebantai itu militernya. Iya. Nah ini si Aung San Suu Kyi ini ya dia nggak bisa apa-apa kan, sempat ketemu sama dulu siapa Retno Marsudi kan, sempat disamperin juga kan. Gue nggak tahu mereka ngobrol apa kan. Cuma menurut gue emang ini dua yang terpisah, yang ngebantai itu militer. Nggak ada hubungannya. Setelah mereka ngusir Rohingya itu, mereka terus ngudeta pemerintahan kan. Dan bertahan sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Iya, begitu. Jadi yang jahat tuh emang si militer ini. Makanya buat yang waktu kudeta tuh ngomong, itu karma ngebantai Rohingya. Enggak karma. Nggak ada hubungannya itu sih. Enggak karma. Yang ngebantai Rohingya sekarang berkuasa, ada malah makin berkuasa mereka. Salah itu, salahnya di situ. Terus banyak yang bilang konflik agama juga kan. Sebenarnya nggak juga, karena Islam di Myanmar sendiri, di Yangon segala macam masih utuh, Iya, masih mereka ada. oke kok kayaknya Iya, gitu. mereka hidup oke-oke aja. Cuma kalau diajak ngomong tentang Rohingya emang suka Nggak ikutan gitu ya. enggak, itu no comment gitu. Cuma Islam secara keseluruhan di Myanmar tuh ada dan biasa-biasa aja. Orang sholat juga biasa, masjid juga azan segala macam biasa. Ya berarti salahnya itu bukan dari Emang pembantaian etnis ini Memang yang etnis kebetulan cleansing. etnisnya Islam. Cuma mungkin di cara-cara ketika mereka awal melakukan pembersihan ini terkesan kayak mendiskreditkan Islam karena kayak dilarang ngumpul orang-orang itu. Sedangkan kan kalau mau sholat Jumat kan minimal 40 orang kan. Iya harus ngumpul Jadi nggak mereka bisa di sholat situ. Jumat kan, terus ibadah tuh katanya tuh nggak boleh rame-rame gitu-gitu. Dari situ tuh mulai terkesan anti-Islam. Coba kalau menurut gua kalau waktu itu Rohingya pun mungkin Kristen, itu juga dibantai Akan sama kena juga. militernya, karena militer Myanmar itu sebelum mereka ngebersihin Rohingya, mereka tuh track recordnya juga pernah ngebantai etnis Kristennya, etnis Buddha juga dibantai. Dan paling gede emang Rohingya. Jadi emang rese ini militer Myanmar, nggak cuma ke Muslim, tapi ke semua etnis yang agama lain pun juga begitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan itu kenapa sampai sekarang di saat mereka sampai ke Indonesia dan kita juga udah banyak baca gitu ya, tahu bagaimana kelakuan mereka, yang mana mereka itu sembarangan, terus dikasih makanan mereka buang dan itu ada dibuang. buktinya Terus yang paling juga. kacau, gue kemarin diceritain temen gue tuh orang Aceh. Apa tuh? Mereka kan ketika datang kan banyak yang dalam kondisi kurang gizi, butuh perawatan.
ketika lagi dirawat, perawat yang orang Acehnya itu digrepe ada. Wah kacau sih. Wah, gue denger, wah serius lu? Iya, itu Tapi- orang Aceh yang cerita orang Aceh. Tapi itu juga gue sempet baca itu ada satu postingan di TikTok ya. Oh, ada gitu. sempet juga? Di Malaysia itu juga katanya memang Rohingya itu ada oknum-oknum yang begitu gitu loh. Tapi tidak semuanya, Enggak oknum semua, jatuhnya. oknum jatuhnya jadi oknum karena nggak semua gitu. Karena kalau kita lihat sendiri kayak kemarin, gue sih sebenarnya bukannya membela Rohingya enggak gitu. Gue lebih ke kemanusiaan, kasihan kan ada perempuan, ada anak-anak di situ gitu. Yang mana mereka juga mungkin tidak melakukan hal-hal seperti itu gitu. Tapi akhirnya ikut terbawa karena mereka ada di dalam grup tersebut gitu. Doi Gue ini sih kalau dari gue tadi ngobrol sama Doi emang hatinya lembut banget sih. begitu. Ngomongin ibu-ibu apa aja, ih kasihan. Kasihan, Ini orang itu iya. emang gampang kasihan sama orang kok dia. Iya, Emang. gue tuh kasihan gitu karena menurut gue ya kayak kemarin aja waktu pas diusir itu kan mereka nangis kan sambil bawa anaknya. Yang sama mahasiswa ya? Iya, yang sama mahasiswa Iya, itu kan iya. ya menurut gue Ya sebenarnya jangan gitu juga sih caranya. walaupun sebetulnya kalau gue pribadi ya gitu kan kemarin gue juga sempat baca katanya Rohingya itu dikasih allowance gitu 1,5 juta per orang. Itu bener nggak sih? Iya. Itu bener nggak sih gitu? Iya kan ada videonya enggak dapat 1,2 atau 1,5 gitu kan. Iya, Terus dia bilang ini mana cukup segini. Iya. Segitu mereka udah dapat tempat tinggal yang proper. Itu kan yang udah dari dulu-dulu tinggal di sini bukan yang baru nyampe ya. Tempat tinggal mereka udah proper terus mereka ngeluh. Dikasih 1 juta nggak cukup, terus ada yang kayak dikasih nasi gitu. Udah Terus banyak banget kayak, gitu. Nggak kenyang. Nggak Emang kenyang. itu kan yang bikin kita jadi antipati sama Jadi mereka ya. kesel gitu Cuma jadinya. kan sebenarnya kan belum ada survei pastinya yang nyebelin berapa persen dari yang datang tuh kan kita belum tahu kan. Belum tahu sih Cuma sebetulnya. karena ke blow up yang itu emang jadi nyebelin dan kita sebagai tuan rumah pun kalau ada tamu yang begitu gue ngerti perasaan orang-orang yang marah tuh. Lu gimana sih? Ini kita udah nampung nih. Dan itu kan kenapa orang-orang Aceh yang pas awal kapalnya datang kan ditahan sama mereka kan? Iya nggak boleh Karena kan mereka orang-orang di pinggir. Aceh itu mereka udah belajar dari pengalaman Rohingya yang sebelumnya mereka Yang tampung mereka itu juga menurut mereka attitude-nya udah nggak bener. Makanya mereka nggak mau nambah-nambah lagi nih. Nah, terus kemarin tuh sempat ada juga yang bilang kalau salah satu pemimpin Rohingya itu udah tinggal di Indonesia selama beberapa tahun. Itu bener nggak sih? Wah, kalau itu gue nggak tahu. Karena sebenarnya pengungsian Rohingya terbesar itu ada di Bangladesh. Namanya Cox's Bazar. Itu bahkan seingat gue pengungsian terbesar di dunia deh itu. Jadi satu kompleks gede gitu tuh itu Rohingya semua dan semua agama. Rohingya yang Hindu juga di situ ada. Mereka juga ikut kebantai kan. Tapi kalau itu di situ. Cuma gue nggak tahu kalau yang petinggi ada di Katanya Aceh atau sih. mungkin salah satu ya kan bisa kalau Salah satunya gitu. Salah satunya kan jumlah mereka banyak. Mungkin ada yang salah satunya ke Aceh. salah satu atau salah dua lah gitu Terus, mereka. Yang apa KTP disebutnya? itu loh, yang katanya orang Rohingya itu punya KTP kan gue kayak lah orang Indonesia sendiri aja kayak misalnya ada yang mau bikin banyak loh penduduk Indonesia yang belum punya KTP tuh banyak gitu. KTP Kenapa? saya 1,5 tahun baru jadi. Nah ini, Kok orang Rohingya bisa tahu-tahu punya? itu makanya kan. Kok bisa dia tiba-tiba punya kan ada video, ada fotonya, di foto dan itu ada KTP-nya. Ini kok bisa gitu loh. Dan ada yang ditangkap juga orang Bangladesh kan? Karena ternyata bisnis mereka nyelundupin orang Rohingya ke sini. Kacau sih. Berarti yang datang Iya, ke sini ada- itu nggak cuman yang naik kapal, ada yang udah diseludupin juga. Tapi kan ada yang nyebut ini. Sel, lu percaya kalau ini? Rohingya itu pasti difasilitasin karena kapal betul. seperti itu harusnya nggak bisa dipakai berlayar dari Myanmar ke Indonesia. Kan mereka pakai tas itu. Nah, tas yang ada 5 huruf itu kan. Mereka pakai tas itu. Dan sebenarnya kalau gue pribadi pun setiap kali gue nge-live gitu kan itu gue cuman bilang gini. Terlepas dari sisi kemanusiaannya kita pinggirin dulu deh gitu. Ini masalahnya adalah ini mereka belakangnya yang ngasih allowance ini tuh siapa yang mereka pakai tas ini terus kita kasih Indomie sama nasi mereka buang mereka bilang ini makanan apa gitu kan. Jadi menurut gue hal ini tuh kayak apa ya? Mungkin nggak sih kita ini akan jadi ke depannya nggak tahu gitu ya dengan gue yang konspirasi gila gue ini gitu. The next Palestine gitu. Karena yang terjadi dengan Palestine juga mereka itu kan datang ngerasa kalau mereka itu baru selesai perang dunia, tolong dong kasihani kami datang kemari, kami baru selesai perang, kami nggak punya apa-apa, dikasihlah itu satu plot di situ, akhirnya makin tahun makin panjang, makin gede sampai sekarang terjadi gini. Kalau lu bawa ke situ, itu sebenarnya ada kejadian di Malaysia. Oh ya? Ada video di Malaysia orang Rohingya, kita nih bertahun-tahun udah berjasa buat Malaysia loh, kita udah ngasih mereka udah berkontribusi lah. Sebagai balasannya gue minta tanah. Itu ada orang Rohingya udah ngomong gitu di Malaysia. Itu dia.
itu yang sebenarnya gue takutkan dengan kondisi yang seperti sekarang gitu ya, dengan background seperti itu, dan yang 5 huruf itu pun nggak bisa apa-apa di saat seluruh dunia berteriak tolong ceasefire, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kok dia tiba-tiba seakan-akan menurut gue jadi pahlawan kesiangan terus, ini Rohingya harus di Indonesia, harus itu loh. Iya, mungkin, tapi sebenarnya kalau mau jadi seperti Israel ada beberapa tahap yang kurang dari Rohingya, kayak secara level edukasi juga kayaknya nggak setinggi orang-orang Israel kan. Backingan di belakangnya siapa kita juga nggak tahu kan. Kan kalau doi kan dulu kan emang udah negara-negara blok barat semua kan. Dan ditambah lagi kita kan udah berkedaulatan. Nah, Palestina kan nggak dianggap negara tuh sama PBB. Iya, itu harus itu juga buat menjajah kita. Rohingya masih harus ngelewatin beberapa tahap lagi. Cuma jangan gara-gara ini masih jauh jadi dibiarin juga. Jangan dibiarin karena kondisinya seperti ini gitu loh. Karena teman-teman gue yang orang Aceh cerita tuh emang nyebelin kalau menurut mereka ya itu tadi kasus-kasus itu. Yang suka ada yang grepe lah, apalah. Ngelecehin cewek sekitar, cewek desa situ ada. Tuh gue udah gue sempet lihat ada satu footage tapi kemudian itu dikoreksi. Gue nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Yang mana mereka dikasih satu tempat kayak mungkin dulu bekas sekolah atau apapun itu, dan kemudian dihancurin gitu loh. Padahal udah dikasih tempat, jadi kayak lu karena mereka ngerasa nggak proper tempatnya. Iya, nggak proper gitu. Jadi kalau menurut gua ya buat apa mereka di sini, ya udah cari tempat lain yang menurut mereka lebih layak gitu. Dan yang paling brengsek di sini pemerintah Myanmar tuh diem aja. Ya pasti karena ini kan gara-gara lu ngusir-ngusirin mereka nih, mereka kemana-mana. Terus mereka diem aja. Ya lagi pusing ini juga sih. Kan pemberontakannya lagi naik tuh di sana, lagi mulai kalah mereka. Gitu. Dan ditambah lagi mereka mikir, udah, gue diem aja deh, udah biarin. Iya. Gitu. Itu. Terus menurut Kak Koy, ini kan nambah terus nih, ya. Per hari ada lagi. Menurut Kak Koy, oke nggak kalau misalnya mereka tuh dikasih satu pulau? Kan dulu tuh sempat ada tuh. Iya, wacana itu kemarin sempat ada, tahun lalu sempat ada. Iya, apa mau ditaruh lagi di Pulau Galang yang mana itu sekarang kosong atau yang dulu Vietnam ya Galang? Betul. Atau bagaimana gitu kan? Setuju nggak Kak Koy? Ini kan susah ya, karena gimana pun mereka manusia kan. Iya. Gak mungkin kita bantai biar habis, nggak mungkin. Nggak mungkin. Paling cocok mereka suruh berlayar lagi kan. Nah itu. Paling cocok sebenarnya itu. Udah berlayar lagi kemana kayak mau nerima lu ke Bangladesh kan. Di Bangladesh juga udah ada Cox Bazar. Atau mungkin mereka berlayar saja gitu kan, jadi pelaut gitu. Iya. Dan banyak yang dari Cox Bazar tuh kabur karena di sana mereka ngerasa nggak asik, nggak enak, nggak proper, kabur. Salah satunya ke Indonesia. Semua kok kabur. Karena gini, kalau dikasih pulau lagi, jadi Israel mini takutnya. Kalau gue sih nggak proof, kenapa? Karena banyak orang Indonesia yang masih kesusahan sih. Ya sebenarnya butuh tempat tinggal. Nggak punya rumah. Kenapa jadi pulau kita itu mikirin bisa, yang lain gitu? Bener kan? Menurut gue ya paling bener ya udah suruh berlayar lagi. Paling temenin sampai mana gitu. Sampai batas laut Indonesia ya. Iya. Biar nggak tenggelam aja. Di luar itu kan udah bukan tanggung jawab kita kan. Itu udah internasional sih gitu. Iya. Tanggung jawabnya itu. Ya tapi mau gimana pun juga ini jadi isu negara kita saat ini gitu ya. Jadi kita yang pusing gitu. Dan kalau misalnya ini kita lihat di sosial media tuh, wah udah pada berantem deh tuh di situ. Ada yang positif bilang aduh kasihan seperti aku gitu. Ada yang Kak Koy yang bilang udah bawa aja deh ke laut gitu. Makanya buat kalian gimana tentang si Rohingya ini gitu kan? Menurut kalian apakah mereka itu pantas untuk diselamatkan atau kita tebang pilihkah gitu, kasihan ibu-ibu dan anak-anak seperti aku. Tapi kalau yang nyebelin ya udah gitu suruh ke laut aja. Emang lembut banget gitu gila. Iya kan? Atau gimana gitu kan menurut kalian. Tapi kalau gue pribadi selama di belakangnya itu masih ada 5 huruf itu, gue terus terang masih pikiran gue jelek banget. Jelek banget gitu. Mohon maaf nih ya gitu. Gue kemarin sempet dicegat lah gitu sama orang 5 huruf. Iya? Di Blok M. Oh iya? Saya suka nonton Mas nih, gitu. Suka bahas Rohingya. Oh dia, lu tau dari mana dia pakai baju gitu? Enggak, dia pakai baju itu. Saya suka nonton Mas nih. Terus saya dari 5 huruf gitu. Oh. Terus suruh tanda tangan awalnya. Jangan. Enggak, awal suruh tanda tangan. Gue nanya, ini tanda tangan apa nih? Nah itu iya. Tanda tangan dukung Rohingya apa keseluruhan? Terus abis suruh tanda tangan, suruh nyumbang. Oh, kalau nyumbang ya oke, nggak apa-apa. Udah. Suruh kita nyumbang. Kan cuma yang lucu tuh, yang lucu pas nyumbang, gue nggak bawa cash. Gue kan emang jarang banget bawa cash. Kan. Oh nggak bisa bawa cash. Oh kredit card aja. Oh kalau kredit card gue nggak punya. Gue emang nggak punya kredit card. Ya udah debit banknya apa? BCA kata gue. Terus kata, oh kita nggak bisa BCA doang. Akhirnya nggak jadi nyumbang deh, maaf ya.
Ya, mohon maaf. Tapi ya gitu kan kita disuruh nyumbang Iya, dengan cuma kondisi yang kita mau sumbangin ini ya tolong attitude-nya dijaga dulu gitu loh. iya, Minta tolong. Kan rapiin jadi dulu, Jawa kan gue iya. kan sekarang Nah, gitu. Niku. Dinegoin dulu gitu. Nah, Iya. gimana menurut kalian tentang Rohingya ini? Jangan berantem. Intinya adalah Sama kita kalau ada yang pernah dicegat di jalan juga sama orang 5 huruf. Nah, boleh jangan tanda cerita juga. tangan gitu ya. Jangan tanda Tanya tangan, ini jangan buat tanda apa? tangan, Tanda iya. tangan ini buat apa? Pasti loh, ini tanda tangan buat apa nih gitu. Jangan sampai tahu-tahu tiba-tiba 100.000 tanda tangan gitu kan warga Iya. negara Indonesia. Wah, serem banget itu kalau kayak Iya, gitu. Bener. Ya kan? Oke, sekian dari aku si Hudi Kuning dan Kak Koy. Terima kasih banyak udah Thank you, mampir thank you, kemari. thank you. Next nanti kita akan ada episode lagi di Kontroversi Toleransi Jangan Disingkat. Bye.